Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Betapa perih hati selendang kubur, perguruan yang membesarkan dirinya kini telah porak-poranda. Akankah selendang kubur melakukan pembalasan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Lalu, kemana Suto sekarang, Guru? Terbujuk oleh omongan perawan sesat, Suto pergi ke Bukit Garinda menemui gurunya perawan sesat yang bergelar Nyai Lembah Asmara itu. Hah? Untuk apa Suto ke sana? Nyai Lembah Asmara adalah perempuan sakti, keji, tapi mandul, yang hanya bisa memperoleh keturunan dari benih lelaki tanpa pusar. Pendekar mabuk itulah lelaki tanpa pusar. Nyai Lembah Asmara akan menjadikan Suto sebagai lelaki pembenih yang akan menurunkan bibitnya kepada Nyai Lembah Asmara. Itu berarti Suto akan kawin dengan Nyai Lembah Asmara. Selendang kubur ucapkan kata dengan tegang. Sang guru masih memberi jawaban dengan kalem. Setidaknya Suto akan dikuasai oleh Nyai Lembah Asmara dan dipaksa agar mau melayani hasratnya. Padahal aku tahu persis Nyai Lembah Asmara mempunyai racun yang tak dapat dilawan dengan ilmu apapun. Racun itu bernama racun darah asmara. Racun itu dipancarkan lewat sorot pandangan matanya. Siapapun lelaki yang terkena sorot mata beracun bisa luluh hatinya dan terbuai jiwanya serta terbakar birahinya. Itulah kehebatan racun darah asmara. Aku yakin pendekar mabuk tak bisa menghindari racun itu. Ia akan tunduk dengan cinta dan rayuan Nyai Lembah Asmara. Terasa panas sekujur dada selendang kubur karena saat itu darah terasa mendidih. Terbayang kelicikan Nyai Lembah Asmara yang akan mempengaruhi Suto dengan memakai racun berbahaya itu. Maka tergugah pula dendam yang paling dalam, yaitu ingin menggempur orang-orang Bukit Garinda yang menjadi wilayah kekuasaan Nyai Lembah Asmara. Jika begitu, Guru, selendang kubur angkat bicara. Saya akan gagalkan kunjungan Suto ke Bukit Garinda. Saya akan cegah Nyai Lembah Asmara itu menggunakan racun tersebut. Jangan gegabah selendang kubur. Nyai Lembah Asmara bukan orang berilmu rendah. Tinggi ilmumu hanya mencapai separuh dari ilmunya. Kau tak mungkin sanggup mengunggulinya. Aku sendiri merasa kalah tinggi dengan ilmunya. Saya tidak peduli, Guru. Yang jelas, sekarang juga saya mohon pamit untuk pergi ke Bukit Garinda. Selendang kubur berkobar-kobar semangatnya. Mata jelinya menjadi nanar penuh kilasan lidah api amarah yang berkobar-kobar di dalam hatinya. Napasnya pun kilatan lebih memburu. Tahanlah amukan hatimu, selendang kubur. Jangan mati konyol tanpa perhitungan sedikit pun. Suto harus segera diselamatkan, Guru. Saya sudah bisa bayangkan kalau Suto menanamkan benih pada rahim Nyai Lembah Asmara dan benih itu menjadi keturunan sang Nyai Lembah Asmara. Sudah pasti keturunan itu akan menjadi manusia tanpa tanding, Guru. Memang itulah sebabnya Lembah Asmara tidak bisa punya keturunan. Sebab satu kali dia punya keturunan, maka anaknya akan menjadi manusia tanpa tanding. Padahal Nyai Lembah Asmara mempunyai aliran hitam, tidak menutup kemungkinan kalau anaknya nantinya akan menjadi orang sesat yang tidak bisa dikalahkan oleh pendekar manapun.
Karena itu, saya harus segera gagalkan rencana tersebut, Guru. Serga selendang kubur. Aku tak bisa memberi keputusan sekarang. Biarkan aku duduk di sini, merenungkan keputusan yang lebih baik. Dalam hati Betari Ayu merasa khawatir terhadap jiwa selendang kubur. Tinggal satu murid yang menjadi benteng perguruannya. Jika selendang kubur tewas di tangan Nyai Lembah Asmara, habis sudah benteng perguruan Merpati Wingit. Tetapi sang guru juga melihat nyala dendam dan bela pati dari sang murid. Jika ia patahkan dengan larangan berangkat ke Bukit Garinda, pupus sudah semangat sang murid, susu sudah jiwa bela patinya, patah pula semangatnya. Haruskah kuturunkan ilmu yang ada dalam kitab Pedar Kesuma itu untuknya? Pikir Betari Ayu dalam renungan panjangnya, tapi renungan itu terputus oleh kehadiran murid lainnya yang memberanikan diri menghadap dengan tergopoh-gopoh. Ada apa kau menghadapku dengan wajah pucat, Prahasti? Guru, pedang pusaka Jala Ganda dicuri oleh selendang kubur dan dibawanya lari, Guru. Tersentak jantung Betari Ayu mendengarnya. Ia gumamkan kata, Jala Ganda dicuri, selendang kubur lari. Jelas arahnya pasti ke Bukit Garinda. Anak itu tak bisa dikekang amarahnya. Berbahaya sekali. Tidakkah ia sadari bahwa pedang Jala Ganda adalah pusaka yang hanya dipakai untuk pertarungan terakhir bagi orang yang sudah bosan hidup? Memang orang yang menggunakan Jala Ganda bisa memperoleh kemenangan walau melawan 1000 lawan. Tapi selesai itu, orang yang menggunakannya akan mati. Jala Ganda akan pulang sendiri ke tempatnya tanpa pembawanya. Cemas hati Betari Ayu bagai meruncingkan luka. Jala Ganda bukan pedang sembarangan pedang. Jala Ganda merupakan pedang warisan Eyang Guru dari Betari Ayu yang merupakan pedang kemenangan dan kekalahan. Hanya tokoh-tokoh tua zaman dulu yang menggunakan pedang Jala Ganda untuk bertarung, karena usai itu ia sudah siap mati tanpa meninggalkan dendam lagi. Sedangkan Betari Ayu tidak ingin satu-satunya murid andal yang tersisa itu mati bersama kemenangan pertarungannya. Nyai Betari Ayu masih membutuhkan selendang kubur untuk tetap menghidupkan perguruannya itu. Aku harus segera menyusul selendang kubur. Aku tidak izinkan dia menggunakan pedang Jala Ganda agar ia tak ikut punah seperti yang lainnya. Dialah yang akan kujadikan penerus ilmu-ilmu Merpati Wingit dan mengembangkan ke seluruh penjuru dunia. Pikir Betari Ayu sambil berkemas mengenakan jubah kuningnya yang terbuat dari kain sutra lembut dan tipis. Ikat kepala dari tali merah berbintik-bintik kuning kemasan, dengan kedua ujung terdapat logam runcing berbentuk mata tombak kecil yang bisa pula digunakan sebagai pengikat rambut yang panjang digelung rapi di atas kepala. Ia menarik napas beberapa kali. Terasa enteng badannya. Terasa sembuh betul luka-lukanya akibat minum tuak pemberian pendekar mabuk sebelum pemuda itu pergi bersama perawan sesat. Kalau bukan karena pusaka Jala Ganda, Nyai Guru Betari Ayu tidak akan keluar dari padepokannya. Jala Ganda memang berbahaya. Selendang kubur sendiri sebenarnya mengetahui akibat penggunaan pedang pusaka Jala Ganda. Tetapi agaknya ia sudah siapkan diri untuk mati demi harga diri perguruannya. Gerakannya begitu cepat ketika ia menuju ke arah Bukit Garinda. Pedang Jala Ganda disarungkan di punggung melintang dengan gagahnya. Dalam hati, selendang kubur terucap kata, akan kutunjukkan pada Suto bahwa aku rela mati demi menyelamatkan dirinya dari racun darah asmara. Akan kubuktikan pula kepada Nyai Guru bahwa aku rela hancur demi nama baik dan kehormatan martabat perguruan. Tetapi, apakah Suto mau tahu dan mau percaya bahwa semua ini kulakukan demi cintaku padanya? Sudah layakkah aku berkorban untuk dia? Tiba-tiba, tanah lereng yang ada di depan selendang kubur itu longsor. Batu-batu besar yang ada di lereng itu menggelinding berjatuhan ke arahnya. Selendang kubur cepat jejakkan kaki dan melenting di udara, hindari bebatuan besar yang bisa bikin tubuhnya gepeng mirip tape. Tak mungkin batu itu runtuh menggelinding sendiri, pikir selendang kubur setelah keadaan menjadi tenang. Tak mungkin tanah itu longsor sendiri tanpa ada getaran bumi sedikit pun.
Pasti ada orang yang sengaja mencelakai diriku. Mata jeli itu menjadi semakin tajam, melirik ke sana sini dengan liar. Sementara itu, tubuh Sendang Kubur bersembunyi di celah batu yang ada di sebelah lereng yang tadi longsor tanahnya. Tetapi untuk beberapa kejap hanya angin yang berhembus di sekelilingnya. Tak ada gerakan yang mencurigakan atau kelebatan yang menarik perhatian. Kejap berikutnya, barulah Sendang Kubur menangkap sosok bayangan lelaki berbaju merah dan bercelana hitam. Serta-merta, Sendang Kubur lancarkan pukulan jarak jauh dari tempat persembunyiannya. Lelaki pendek sedikit gemuk itu tersentak kaget, merasakan hawa panas sedang mengalir menuju ke arahnya dari arah belakang. Cepat-cepat ia balikan tubuh dan menghadang pukulan hawa panas itu dengan satu sentakan tangan kosong ke arah depan. Rupanya, ia sengaja adukan pukulan tenaga dalamnya dengan hawa panas yang mau membokongnya itu. Dua pukulan tersebut beradu dan memancarkan kelapan cahaya pijar yang begitu menyilaukan mata. Pecahnya cahaya itu tidak menimbulkan bunyi, melainkan mengguncangkan pepohonan yang ada di sekelilingnya. Siapakah lelaki berbaju merah dan bercelana hitam itu? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.